Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa likulli nabi salihah wa ila hadratin nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawji wa zuriyati wa ahli baitil kiram wa khususan sahabat al-fadilah Sayyidul Walid Al-Habib Alwi bin Ahmad Al-Kab wa khususan sahabat al-fadilah Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Kab wa khususan sahabat al-fadilah Haji Safid sahabat Abah Jadi wa khususan sahabat al-karamah Haji Jumurah di barakahumul Quran syuhudillahilahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah juga khusus kepada almarhumah yang telah mendahului kita, mudah-mudahan selalu diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di alam barzahnya selalu diberikan daripada kebahagiaan alam barzah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan yang layak yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli nabi salihah wa ala hadratin nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ya ahlal kubur kulhum bisafa'atika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syuhudillahilahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari'u ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Hafid ya Rafi'u ya Mu'izz ya Muzil ya Sami'u ya Bashir ya Hakim ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Alim ya Alim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqidu ya Hasibu ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujibu ya Wasi'u ya Hakimu ya Wadud ya Majidu ya Ba'isu ya Sa'idu ya Hakmu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matinu ya Waliyu ya Hamidu ya Musib ya Muti'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mu'idu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Somad ya Qadiru ya Muqadiru ya
مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا قريب يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا معطي يا منيع يا ضار يا رفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لصحبه الرتيب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب
الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله وخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله وخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله وخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا وهونا وهو الذي كان منا يا ربنا وهونا وهو الذي كان منا يا ربنا وهونا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شهر الظالمين يا قوي يا متين في شهر الظالمين يا قوي يا متين في شهر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المدين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا لطيف يا خبير يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا
Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Amin maqbul. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majadda wa azama wa radiyallahu ta'ala an ahli baiti tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا وقدوتنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا آل فعلوي بأن الله يعلي درجته في الجنة وينور قرائعهم ويعيد علينا من بركتهم وأشرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Agung. Al-Fatihah li jami'i sadatina sufiyati wa jami'i awliya'i Allah ta'ala min masariki ardi ila ma'arifiha wa ba'riha bi anna Allah yuqaddisu arwahahum bil jannah وينور درائهم ويوهد علينا من بركاته وأسرارهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحب الراتب وقضى بإرشاد وقيس إلى وسيدنا حبيبي عبد الله بن علوي أحلى حداد وأصوله وفروعهم أن الله يقدس أرواحهم بالجنة وينور درائهم ويؤيدون علينا من بركاتهم وأسرارهم وأموالهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم يا آثرون بأن الله يؤتي كل شيء منا ومنكم سوله ما يرضي الله ورسوله ووالدينا ووالديكم
ومساينا ومسايكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم إنهم الجنة والحجاج والمسافرين والحجاج والمجاهدين من المسلمين في البحر والبحر أجمعين بأن الله يصيبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غائبين في خير وعافية ويصلح أمور المسلمين ويقضيهم شر المعدين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة إن الموت في الخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وآل بيته وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة العاصمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وتجعلنا من أهل الخير وتعاملنا يا مولانا معانتك لأهل الخير وتحفظنا في أرجلنا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل أمانة وفتنة ومحسن وطائر إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعد بكل خير يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أشار إلينا ولمن أوصانا بالدعاء جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا ودخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم اجزنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واهدنا وارض عنا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم ستري منا لا تحتك شكر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم ستري منا لا تحتك شكر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا عالم ستري منا لا تحتك شكر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا أمان الخائفين آمين ممن نخاف
ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf ya munajil khaifin najina mimman nakhaf ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf ya munajil khaifin najina mimman nakhaf ya amanal khaifin mimman nakhaf ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf ya munajil khaifin najina mimman nakhaf ya latifu lam yazal untuk bina bima nazal innaka latifu lam nazal untuk bina wal muslimin ya latifu lam yazal untuk bina bima nazal innaka latifu lam nazal untuk bina wal muslimin ya latifu lam yazal untuk bina bima nazal innaka latifu lam nazal untuk bina wal muslimin ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil khalqi untuk bina ya latifu ya alimu ya khabir ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil khalqi untuk bina ya latifu ya alimu ya khabir ya latifan bil khalqi ya aliman bil khalqi ya khabiran bil khalqi untuk bina ya latifu ya alimu ya khabir ya hafid ya hafid ya kafi ya muhid ya hafid ya hafid ya kafi ya muhid ya hafid ya hafid ya kafi ya muhid ya Allah bi taubat taubah maghfirah wal jamali dunya wal akhirah ya Allah bi taubat taubah maghfirah wal jamali dunya wal akhirah ya Allah bi taubat taubah maghfirah wal jamali dunya wal akhirah ya Rabbana yasir lana umurana bi jahi sayyidina Muhammad ibn Ali ya Rabbana yasir lana umurana bi jahi sayyidina Muhammad ibn Ali ya Rabbana yasir lana umurana bi jahi sayyidina Muhammad ibn Ali jazallahu sayyidina Muhammad anna khairan jazallahu sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu jazallahu sayyidina Muhammad anna khairan jazallahu sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu jazallahu sayyidina Muhammad anna khairan jazallahu sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doa ya Rabbana anta Rabbuna yang mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, dari kejahatan, tangan manusia yang syirik dan dengki. Mudah-mudahan dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan selalu dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari kita, keluarga kita, istri anak-anak kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Ya Rabbana anta rahman li anana tarana wa anana asrahna ala radha asrahna
حوبا واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وقل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فتح وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحو بكل سني صلى وسلم ربي عليه عند العبد وآله وصحبه عداد تحسين صحبه والحمد لله بالبعد والبناء. يا الله يا رب تقبل بالقبول يا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ahlan wa sahlan kepada guru kita akhirul kiram Al-Ustaz Alfi, ya, jazakallahu khairan telah hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat dan selamat dalam perjalanan, ya. Mudah-mudahan kita doakan sekali lagi semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga terlebih rezeki yang penuh barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah alamin. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bosan-bosan ya, saya selalu mengajak terutama kepada diri saya, keluarga saya, ya. Karena kan memang pengajiannya di rumah saya, terutama saya ngajak ya ke diri saya dan keluarga saya, ya, walaupun istri saya nggak ngaji tetap mendengarkan, ya. Mudah-mudahan juga mengajak kepada umumnya jamaah yang hadir di sini, ya, jangan bosan-bosan kita mengadakan pengajian, ya, ratibul hadat ini zikir dan doa bersama, ya. Ya, jadikanlah ini suatu kebutuhan, ya, bukan dianggap suatu, ya, artinya kekosongan daripada di rumah bengong nggak bisa tidur ngaji ya. Itu pun dengan langkah awal niat juga sudah bagus. Jadikan daripada niat kita di kebutuhan, ya. Jangan sampai kebutuhan ini jadi landasan keterlambatan kita sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi penyesalan, ya, pada intinya. Jadi anggap kalau kita memang kehausan untuk mencari daripada seteguk air, ya, itu benar-benar kita butuh, ya, butuh. Walaupun seteguk air kita sangat butuh, ya. Jadi benar-benar kita jadi suatu kebutuhan. Dikarenakan apa? Pada saat saya diijazahkan, dimandatkan oleh Syekh, ini bukan suatu perintah untuk mengisi kekosongan bapak-bapak ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini adalah suatu perjalanan keselamatan kita di dunia, di alam barzakh sampai nanti di yaumil qiyamah. Kita mudah-mudahan kita mempunyai daripada perahu yang sangat tepat, ya, yakni bandaranya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Al-Imam Al-Qutub daripada Sahibul Ratib, yakni Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan daripada keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya Allah. Berjamaah sama-sama kita juga menikmati, ya. Jadi menikmati bukan hanya mendengarkan, ya. Kalau mendengarkan doang kanan masuk kiri masuk, tapi kalau menikmati bagaimana rasanya, ya, surah yang disampaikan oleh guru kita ini akan nanti dinikmati dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, insya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan tentunya bukan kita jadi fanatik harus baca ratibul hadat, tapi suatu kebutuhan yang sangat butuh untuk kehidupan kita. Kalau fanatik nggak boleh, yang lain salah benar tapi jangan, ya, nggak boleh seperti itu. Kami nggak diajarkan oleh guru-guru kami, ya, nggak diajarkan. Yang lain salah, yang lain nggak bagus, jangan, ya. Nanti guru di sini, ya, mengajarkannya jelek, ya.
Jadi kalau kita mau ngaji, masing-masing aja. Ya. Tujuannya apa? Menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau kita baca ratib ini, ya baca ratib. Yang lain jangan disalahkan dan jangan dialergikan. Jangan sampai kita fanatik daripada kalau kita ngaji ratib, wah saya mau ngaji ratib aja, yang lain enggak, jangan. Ya. Jadi jadikanlah kenikmatan kita hidup ya untuk duduk bersama guru-guru kita. Ya, guru-guru kita ini tentunya mempunyai nasab keilmuan sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita menikmati apa yang disampaikan beliau dulu kita bersama. Akhirul kiram dan usah tapi pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Qadatil qadat Sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi Alhamdulillah zahirat amma ba'du wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, malam hari ini saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dalam keadaan sibuk ya. Alhamdulillah masih bisa melaksanakan aktivitas. Sudah disinggung tadi sama Ustaz Asep, ini kebutuhan bukan keisengan, bukan hanya sekedar mengisi kekosongan waktu, tapi memang ini adalah kebutuhan primer kita, kebutuhan utama ya, yang harus kita laksanakan. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan kita bisa hadir di dalam majelis yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melanggengkan nikmat ini kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabatnya, kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dipayungi syafaat beliau, pertolongan beliau di dunia ini dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para segenap guru, para asatidz, khusus kepada Fadilatul Ustaz Asep, juga kepada kesatuan kita Pak Haji Edi walaupun beliau tidak hadir ya, dan juga kesepuhan kita Bapak Didi, Bapak Somad dan yang lainnya. Mudah-mudahan guru kita, para kesepuhan kita, orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan usia dan umur yang panjang yang barokah, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah, dan mudah-mudahan senantiasa bisa membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga para jamaah, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua hadirnya di majelis ini mendapatkan rahmat, ampunan serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, dengan singkat ya, bisa lama-lama ini maka cepat ini ya. Dengan singkat ya, kita sebelum membahas atau memasuki kajian, kita dengan Fatihah khusus kepada guru besar kami almarhum almarhumah Sidul Walid Araburuhi Udah Sayyid wa Sallallahu Alaihi Wasallam, guru-guru beliau senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan beliau kepada kita semua. Lalu kita berikan Fatihah untuk guru kita Sidul Walid Habib Ali Muhammad Eka, Habib Abu Bakar Eka, Abah Kiai Haji Ahmad Syatibi. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi kitabih amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha min al-istighfar. Wa rawa Tabrani an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu man qala astaghfirullahal azim nabata lahu ghursun fil jannah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nas istaghfirullah wa tubu ilaih fa inni astaghfiru wa atubu ilaih fi yaumin wa bi kulli yaumin mi'ata marratin wa aktsar min mi'atin. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa ghairuhuma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inni la yughanu ala qalbi hatta anni astaghfirullah kulla yawmin mi'ata marratin. Wa naqala al-Imam Muhyiddin An-Nawawi fi kitab as-sahihaini al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhir fayaqulu man yad'uni astajiba lahu man yas'aluni fa'utiyahu man yastaghfiruni aghfir lahu. Malam hari ini kita masih membahas zikir ke-17, yaitu zikir astagfirullah rabbal alamin wa astagfirullah minal khataaya. Mungkin 3 minggu ini saya membahas zikir ini ya, dari 3 minggu ke belakang saya bahas tentang zikir istighfar ya. Kenapa demikian? Karena memang penting istighfar ini ya, harus kita ketahui ya apa sih faedah dari istighfar ya. Sudah kita jelaskan kemarin bahwa orang yang beristighfar meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, janji Allah akan apa? Akan memberikan kehidupan yang baik sampai orang tersebut menutup usia. Kalau kita nggak lepas dari istighfar ya. Dan juga Allah berikan keberkahan ya daripada yaitu rezeki kita ya, yang sumbernya yaitu dari mana? Dari hujan yang Allah turunkan ya. Kemudian Allah tumbuhkan dari hujan tersebut, sebab hujan tersebut yang membasahi tanah, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, dari situlah rezeki kita datang. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang ingin ketika melihat catatan amalnya ini bahagia. Kita nanti di akhirat masing-masing punya catatan ya, punya catatan amal masing-masing ya. Ada yang nerima pakai tangan kanan, ada yang nerima pakai tangan kiri dan lain sebagainya ya. Kalau orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanan, itu tanda orang akan selamat. Amin. Tangan kiri naudzubillah, itu tanda orang tersebut akan celaka. Nah, kalau kita pengen bahagia ketika mendapatkan catatan amal tersebut ya, maka kata Nabi, falyukthir fiha min istighfar, maka perbanyaklah istighfar kalau pengen bahagia ya gitu.
penting istighfar itu, ternyata ya. Gitu. Bahkan kemarin sudah kita bahas bahwa Nabi sehari itu istighfar, minta ampun sama Allah, taubat sama Allah sebanyak tidak kurang dari 70 kali, bahkan lebih. Ada riwayat lain menyebutkan sampai 100 atau lebih. Ya, itu Nabi yang terjaga dari dosa. Sebegitu luar biasa meminta ampun sama Allah. Ini menandakan apa? Bahwa istighfar memang sangatlah penting. Bukan penting, sangat penting. Sangat penting. Ya. Saking pentingnya Nabi ya sampai beristighfar minta ampun sebanyak itu tidak kurang dalam sehari 70 kali. Nabi yang nggak ada dosa. Ya. Nabi yang tidak mungkin berbuat salah. Luar biasa. Ya. Jadi kalau kita pengen bahagia nanti di akhirat, mendapatkan catatan amal dengan tangan sebelah kanan, maka kata Nabi perbanyak apa? Istighfar. Ya, istighfar. Ketika kita berbuat dosa istighfar, Allah senang. Memang kita ini manusia, mahalul khata wa nisyan, tempatnya dosa dan salah. Ya, tempat dosa dan salah. Memang itulah manusia. Tapi Allah mencintai manusia atau hamba yang dia berbuat dosa kemudian bertobat. Itu ya. Termasuk hamba yang dicintai oleh Allah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengucapkan atau membaca Astaghfirullahaladzim, apa balasannya? Kata beliau, nabatalahu gharsun fil jannah. Satu kali istighfar, maka dari istighfar tersebut Allah tumbuhkan untuk dia satu pohon di surga. Jadi udah punya kapling gitu. Kalau banyak istighfar. Ya, banyak istighfar. Kalau pengen pohonnya banyak, jadi juragan kebun korma di surga, ya banyak istighfar. Ya, banyakin istighfar. Satu kali istighfar satu pohon. Ya. Karena saya sering tekankan, apalagi istighfar yang setelah sholat fardu itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ya, yang sampai ditinggalkan itu 3 kali ya. Jadi satu kali istighfar, kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, itu Allah tumbuhkan untuk kita satu pohon di surga. Luar biasa. Istighfar ini ternyata balasan. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, Istagfirullah, memintalah ampun kalian kepada Allah, wa tubu ilaih, dan bertobatlah kalian semua kepada Allah. Kenapa Nabi menganjurkan seperti itu? Kenapa Nabi memotivasi untuk kita beristighfar dan bertobat kepada Allah? Apa kata Nabi? Fa ini astaghfiru wa atubu ilaih fi yaumin aw fi kulli yaumin mi'ata marratin wa aktsar min mi'ah. Karena sesungguhnya aku, ya kalau dalam ilmu nahwu kata santri, kalau udah pakai kata inna, ini taukid, menguatkan. Memang benar-benar Nabi ini beristighfar, minta ampun, bertobat sama Allah, kata Nabi, dalam sehari, yaitu tidak kurang dari 100 kali kalau di dalam hadis ini. Kalau di hadis yang sebelumnya Nabi beristighfar sebanyak 70, atau bahkan kata Nabi, aku beristighfar di dalam sehari ini lebih dari 100 kali. Ya. Nabi menganjurkan kita. Nabi ini ketika memerintahkan kepada sahabatnya, beliau tidak
serta merta memerintahkan, tapi beliau sudah melakukannya terlebih dahulu. Gitu. Makanya mudah diterima. Gitu ya. Makanya banyak dai yang menyampaikan ilmu terkadang maaf ya cuma lewat apa masuk kuping kanan keluar kuping mungkin ya mungkin karena ada beberapa ilmu yang mereka sampaikan yang belum mereka amal. Jadi Nabi sebelum memerintahkan kepada para sahabat beliau contohkan ya. Makanya mudah diterima oleh para sahabat. Jadi Nabi Muhammad SAW memotivasi kita untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah ya, karena beliau pun dalam sehari tidak kurang meminta ampun kepada Allah sebanyak 100 di dalam hadis ini. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain wa qala sallallahu alaihi wasallam inni la yughanu ala qalbi hatta anni astaghfirullah kulla yawmin mi'ata marrah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini, hatiku ini ya, kata beliau, selalu merasa dahaga. Ya. Dahagaku hilang sampai aku beristighfar kepada Allah minta ampun sebanyak 100. Jadi tiap hari hati Nabi itu dahaga, apa ya, berdetak. Ini cuma hanya gambaran saja, dahaga, haus, gitu ya. Orang haus gimana tuh kondisinya? Bayangkan sama kita siang bolong, ya, bulan-bulan ini nih, ya, hausnya luar biasa ya. Jadi ini hanya sekedar gambaran. Nabi menggambarkan begitu hati beliau ini ya sangat-sangat apa namanya membutuhkan ya kepada istighfar, walaupun memang beliau ini tidak memiliki dosa. Ini semua buat apa? Memotivasi kita ya, memotivasi kita untuk semangat meminta ampun kepada Allah Subhanahu. Jadi kata Nabi, hatiku selalu merasa dahaga setiap hari ya. Dahaga tersebut hilang ketika aku sudah membaca istighfar minta ampun sama Allah sebanyak 100 kali. Baru hilang tuh dahaga di dalam hatinya, baru lega, plong ya. Kalau kita mah biasa aja kayak istighfar juga, benar ya? Ya, kalau merasa ada gelisah dalam hati ya. Jadi Nabi sangat memperhatikan kesalahan, padahal beliau nggak mungkin berbuat salah. Gelisah selalu di dalam kesalahan dan dosa, padahal beliau manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari salah dan dosa. Kalau kita nggak gelisah, berbuat maksiat itu biasa aja, cuek aja ya. Alhamdulillah ya. Wa naqala Imam Muhyiddin An-Nawawi fi kitab as-sahihain. Imam Nawawi meriwayatkan, menukil di dalam kitab sahih ya. Dalam kitab sahih, kitab hadis ya, kitab sahih yang dimaksud yaitu kitab Al-Bukhari wa Muslim. Jadi kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim ini adalah ya kitab yang mengumpulkan hadis Nabi yang derajatnya sahih. Jadi derajat hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Paling kuat itu hadis sahih. Itu derajatnya di bawah Al-Quran kalau hadis sahih itu, kebenarannya ya, keabsahan hadis tersebut. Nah, Imam Nawawi menukil di dalam kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menukil satu hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika malam itu tinggal sepertiga akhir. Yang berapa kira-kira? 9. Jam 3-an ya, jam 5 udah subuh.
kira-kira jam 3 gitu ya. Jadi Allah turun. Ya, jangan bayangkan seperti makhluk turunnya Allah itu enggak, ya. Gitu. Makhluk ya, boleh. Karena Allah itu mukhalafatun lil alamin, berbeda dengan makhluk. Intinya Allah itu turun setiap malam. Ketika malam tersisa sepertiga malam akhir, Allah itu turun ke langit dunia. Allah berseru di malam tersebut setiap malam. Kata Allah, "Faman yad'uni," siapa yang mau berdoa kepadaku, meminta kepadaku, astajibalah, aku akan ijabah. Jadi kalau yang punya hajat bangun malam tuh, bangun malam, tahajud, minta sama Allah. Kalau bangun malam, ya cuma ngopi gitu kan, sambil merenung nggak apa-apa, ya. Nggak sholat itu nggak apa-apa. Kalau kelas kita nih di bawah begadang di bawah ibadah, bukan levelnya. Tapi kalau begadang di bawah ngopi, di bawah ngerokok kuat. Di bawah sholat jadi susah. Ya. Benar nggak kan? Sambil istighfar ya, sambil istighfar dan insya Allah ya. Jangan sampai kita bangun ya, kita tidak berzikir minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum sanggup sholat kayaknya berat, Ustaz, kalau sholatnya harus wudu dulu, harus kencing dulu ya kan. Kalau zikir kan nggak butuh sama wudu ya kan. Bersifat nggak butuh sama, nggak harus sama pakai wudu ya. Kata Allah kemudian, mayas'aluni fa'u'tiyah, siapa yang mau minta kepadaku akan aku berikan. Mau minta apa kita? Minta jodoh. Ya, yakin kita kalau minta sama Allah di sepertiga malam akhir pasti diijabah oleh Allah. Ya, jadi sepertiga malam akhir ini salah satu waktu yang diijabah, paling diijabahnya doa di sepertiga akhir ya, sepertiga malam akhir. Mayastagfiruni fa'aghfirlah, kata Allah, siapa yang mau minta ampun sama aku, fa'aghfirlah, maka aku akan ampuni dosanya di sepertiga malam akhir ya. Ini termasuk malam yang apa namanya, waktu yang paling cepat diijabah. Berat, benar nggak Han? Nah iya, ya berat itu yang 3 itu ya, luar biasa. Jadi sepertiga malam akhir, kenapa menjadi waktu yang paling diijabah doa? Kenapa sebabnya? Ada yang tahu nggak? Kenapa demikian? Karena di waktu tersebutlah Nabi Muhammad SAW dilahir. Kata para ulama, kenapa sepertiga malam akhir ini menjadi waktu yang paling diijabahnya doa? Alasannya apa? Kata para ulama, karena di sepertiga akhir menjelang subuh itu Nabi Muhammad dilahirkan. Maka waktu itu menjadi mulia. Jadi kemuliaan Nabi itu bukan sebab kemuliaan waktu, tapi justru waktu tersebut menjadi mulia sebab Nabi. Ya, itu juga malam Senin, gitu kan? Hari Senin. Kenapa hari Senin menjadi mulia? Karena pada hari tersebut Nabi dilahirkan. Ya. Kenapa nggak hari Jumat atau nggak malam Jumat? Karena malam Jumat itu punya keistimewaan. Ya. Dan Nabi nggak mungkin, ya, jadi istimewa sebab hari atau waktu tersebut. Kamu karena itu keistimewaannya tersendiri. Ya. Kenapa malam Senin menjadi mulia? Karena tadi, ya, karena sebab malam di mana dilahirkannya Nabi Muhammad. Kenapa
Kenapa umat Nabi menjadi umat yang paling mulia? Karena kaitannya dengan Nabi Muhammad. Semua yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad menjadi mulia, termasuk yaitu sepertiga malam akhir menjadi mulia, menjadi waktu yang paling diijabah doa, karena di waktu tersebut lahir baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan kata para ulama, kenapa Allah setiap malam itu turun? Sebagian ulama mengatakan karena Allah ingin mengingat peristiwa besar itu. Peristiwa apa? Peristiwa dilahirkannya Nabi Muhammad. Ya. Setiap malam bahkan Allah itu, kalau bahasa kita merayakan gitu, mengenang. Ya. Sekarang orang ada yang bilang apa maulid? Bid'ah. Maulid sesat. Ditanya hukumnya maulid apa? Bid'ah. Mana ada hukum yang namanya bid'ah, itu nggak ada. Ya, hukum dalam Islam itu cuma ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ada bid'ah? Nggak ada. Kalau yang ngomong ada bid'ah hukum dalam Islam, ya. Ditanya hukum maulid apa? Bid'ah. Suruh belajar lagi itu madrasah ibtidaiyah gitu. Ya. Itu pelajaran ibtidah itu ya. Pelajaran anak SD kalau sekarang ya. Ini jadi malam sepertiga malam akhir itu menjadi istimewa, menjadi waktu yang paling diijabahnya doa. Kata para ulama alasannya karena di waktu tersebut lahir baginda Nabi besar Muhammad. Dan Allah ingin menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikan waktu tersebut menjadi waktu yang paling diijabahnya doa. Ya. Wa fi riwayatin lil muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, yanzilu subhanahu wa ta'ala ila samai dunya kulla lailatin hina yamdi sulutul lail al-awwal. Di dalam riwayat Imam Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam ketika sudah berlalunya malam kira-kira sepertiga awal. Jam berapa itu sepertiga awal Bang Dewi? Jam 1. Ya. Jam 1 itu nggak apa-apa kalau kebangun kencing gitu ya. Itu sholat sekalian ya. Kadang kita mah nggak peka gitu. Padahal kode dari Allah itu. Ya. Banyak nyamuk tengah malam. Padahal kode dari Allah itu. Kitanya aja nggak peka. Ya. Suruh bangun. Suruh apa? Karena kita mau marah-marah nyamuk ganggu. Padahal itu nyamuk Allah kirim buat kita. Ya kita apa? Sholat, tahajud. Tapi kita mau marah-marah. Ya, gua bakar. Balik ke Madura. Jauh banget. Jadi setelah berlalunya sepertiga malam yang pertama, ya, di dalam riwayat Imam Muslim ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kalau tadi sepertiga akhir, ya. Tapi banyak riwayat, ya. Fayaqulu, Allah Subhanahu wa taala berseru, Anal Malik, akulah sang raja. Anal Malik, akulah sang raja. Akulah sang penguasa, kata Allah. Andal ladzi yad'uni fastajiba lahu. Sama apa yang diserukan oleh Allah. Ya. Kata Allah, siapa yang mau berdoa kepadaku akan aku ijabah. Andal ladzi yas'aluni fa u'tiya. Siapa yang mau meminta dan memohon kepadaku akan aku berikan. Andal ladzi yastaghfiruni fa aghfirlah. Barang siapa yang mau beristighfar minta ampun kepadaku, kata Allah akan aku ampun. Wala yazalu kadzalika hatta yadhhal fajr. Allah terus berseru di sepertiga malam yang pertama itu, terus berseru sampai kapan? Sampai mendekati waktu fajar, mau sholat subuh. Kita dipanggil tuh tiap malam sama Allah, ditanya aja ya, nggak peka ya, sama azan aja kita kadang cuma benar nggak? Yang suaranya kedengaran gitu kan, baru azan. Azannya kecepatan ya. Kita nggak peka gitu. Ya, aku cinta sama Allah tapi nggak punya kepekaan, kan bohong, benar nggak? Nah, cinta
Wa fi riwayatin idza madha sulusun aw sulusan. Di dalam riwayat yang lain sepertiga akhir ya. Sudah saya sebutkan hadisnya tadi. Wa qalat Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kunti al-mamti bidzambin fastaghfirillah. Jika engkau, kata Nabi, berkata kepada istri beliau, ya, jika engkau berbuat dosa kecil, kata Nabi, fastaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Fa inna taubata minadz dzambi bin nadami wal istighfar. Karena taubat dari dosa itu dengan rasa bin nadami. Apa nadam? Menyesal. Menyesal, harus ada menyesal itu. Nah, kalau nggak menyesal berarti taubatnya taubat. Jadi syarat taubatan nasuha itu menyesal, kemudian melepaskan diri dari dosa tersebut, kemudian yang ketiga ya memasang niat yang kuat tidak akan mengulangi ya, itu baru taubat nasuha. Tapi kalau ada niatan mau ulangi lagi, itu bukan taubat nasuha, itu namanya taubat sambal ya. Waruwiya aidan anhu alaihi salatu wasallam, juga diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah la yarfa'u darajata lil 'abdi fil jannah fa yaqulu ya rab anna li hadhi fa yaqulu istighfari waladika lak. Kata Nabi, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba di surga. Sampai-sampai si hamba ini bingung, padahal waktu hidupnya ya kayak kita lah, kayak gimana tuh Bang Jali, kayak kita banyak lalai dari banyak lupa. Tapi dia bingung di surga, kok saya dapat derajat yang tinggi ya Allah, kenapa? Dari mana pahala ini? Si hamba ini bingung dapat derajat yang tinggi di surga, padahal semasa hidupnya tidak banyak amal tapi derajatnya tinggi di surga. Ya, dia bertanya kepada Allah, dari mana ini pahala ya Allah? Dari mana aku mendapatkan derajat ini, sebab apa? Maka kata Allah, fayaqulu istighfari waladika, sebab istighfar anakmu kepadamu. Jadi siapa yang ngomong bahwa istighfar zikir itu nggak sampai kepada si mayit, itu orang bodoh. Ini hadis yang jelas. Ya. Kalau sampai itu apa tahlil itu bid'ah. Iya. Bid'ah dari. Ya. Nggak sampai. Ya, istighfar orang hidup ke orang mati itu nggak sampai. Zikirnya orang hidup ke orang mati nggak sampai. Ya. Ini hadisnya ada. Ya. Istighfar waladika, kata Allah, sebab istighfarnya anakmu untukmu. Ya. Jadi kita, orang tua kita yang sudah wafat ataupun yang masih hidup, ya, gitu. Kita doakan ampunan, ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengajari langsung di dalam Al-Quran, ya. Berpikir apa? Rabbana billah, Rabbana alhamdulillah kama rabbayana ya. Allah langsung mengajarkan doa tersebut. Nah, kenapa? Saking pentingnya mendoakan orang tua. Kadang kita malah lupa sama orang tua. Ya, padahal kunci kesuksesan kita itu dunia akhirat adalah orang. Ya. Kenapa demikian tadi? Nabi pun bersabda di dalam hadis, ridallah ridwan wasuhtuhu fi suhti walidain. Ridhonya Allah terletak di dalam keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah pun terletak di dalam murkanya kedua orang. Jangan sampai kita alhamdulillah menarik ya, alhamdulillah memang sudah terlihat oleh mata orang yang durhaka sama orang tua ini, dia akan celaka dunia akhirat pasti.
akan termasuk dosa yang paling cepat atau balasannya kontan sebelum di akhirat itu dosa durhaka sama orang tua. Itu kontan tuh, jangan macam-macam. Ya, apalagi sama ibu, apalagi yang namanya ibu. Ya, jangan sampai apa namanya kita lupa sama ibu. Mentang-mentang sudah berumah tangga, gaji habis sama istri. Ibu kita ya nggak kebagian, jangan ya gitu. Harusnya seorang suami itu pemimpin di rumah tangga, keuangan harus suami, jangan istri. Ya, kalau istri cukup kita kasih berapa kok wajib sehari, misalkan 50.000, kasih 50.000 ya, atau 100 skincare nyiksa kita itu. Ya. Utamakan dulu orang tua. Jangan sampai sebuah negara istri kita, orang tua kita dikesampingkan. Jangan. Ya. Karena ya, sebagai penutup terakhir kisah dari sahabat Alqamah ya. Beliau sahabat yang rajin ibadah, sedekah, luar biasa ibadahnya. Namun ketika beliau mendekat sakaratul maut, beliau sulit untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya para sahabat ya mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, melaporkan bahwa Alqamah sedang dalam kondisi sakaratul maut dan dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ditakin oleh para sahabat nggak bisa. Padahal orangnya rajin ibadah, itu luar biasa. Maka kata Nabi, apakah dia masih memiliki orang tua? Bertanya kepada para sahabat. Kata sahabat, ya Rasulullah, ayahnya sudah lama meninggal, tapi ibunya masih hidup. Coba kalian sekarang datangi ibunya Alqamah. Tanyakan kepada dia, apakah Alqamah berbuat salah kepadanya. Maka para sahabat datang kepada ibunda Alqamah dan bertanya, wahai Alqamah, bahwa pada saat ini anakmu sedang sakaratul maut dan dia susah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa sebab yang membuat dia susah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Apakah ada dosa kepadamu wahai ibunda Alqamah? Kata ibunya, Alqamah ini anaknya soleh, orangnya rajin ibadah, dia nurut. Tapi setelah dia menikah, dia lebih mengutamakan istrinya ketimbang diriku. Dari situ aku merasa sakit hati. Wah, ini Bang, ya baru tahu sebabnya. Akhirnya disampaikan kepada Nabi oleh para sahabat. Sampaikan kembali kepada ibunda Alqamah, kata Nabi, dan panggil dia, suruh ke sini. Kata Nabi, wahai ibunda Alqamah, apakah engkau mau Alqamah ini aku bakar dengan api dunia daripada dia dibakar di api akhirat, itu di neraka. Seorang ibu walaupun anaknya jahat, yang melihat anaknya yang mau dibakar nggak tega, ya nggak tega. Akhirnya kata ibunda Alqamah, ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku. Detik ini, saat ini, saksikan aku ridho kepadanya. Maka ketika Nabi mendengar jawaban ibunda Alqamah, kata Nabi, wahai para sahabat, sekarang kau pergi ke rumah Alqamah dan coba kau lihat apakah Alqamah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ketika para sahabat melihat Alqamah, dan Alqamah pun bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berkat apa? Berkat ridho ibunya. Jangan macam-macam sama orang tua, ya, bahaya. Itu sekelas sahabat. Kita siapa? Sahabat bukan, tabiin bukan, ya. Macam-macam sama orang tua. Sahabat tadi udah rajin ibadahnya soleh, lalu akhir hayatnya susah mengucapkan 2
halal syahadat karena apa? Lebih mementingkan istrinya ketimbang ibu. Alhamdulillah min. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, paparan yang sudah disampaikan oleh guru kita bersama Al Kiram Ustaz Abi yang sudah benar ya, jelas mendalam peristiwa-peristiwa yang sudah digambarkan yang bakal terjadi untuk diri kita, dan segera kita untuk bisa berubah ya apa yang beliau sampaikan. Itu saja saya atas nama mewakili daripada jamaah terima kasih ya khairan katsiran kepada Ustaz Abi yang telah memberikan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Sekian terima kasih, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa Allah balik maqasidana Allah bilana mamadu Allah ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik maqasidana Allah Allah